Anastasia, putri bungsu dari Tsar Nicholas II yang kisah pelariannya dari eksekusi brutal keluarganya telah mengilhami pembuatan film terkenal dengan judul yang sama, Anastasia. Namun, tidak seperti cerita di film yang berakhir bahagia. Faktanya, ia mungkin tidak pernah selamat sama sekali dari eksekusi keluarganya yang mengerikan itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia lahir pada tanggal 18 Juni 1901. Ia adalah putri bungsu Tsar Nicholas II, penguasa terakhir Kekaisaran Rusia, dan istrinya, Tsarina Alexandra Fedorovna. Anastasia adalah adik perempuan dari Olga, Tatiana, dan Maria, serta merupakan kakak perempuan dari Alexei Nikolaevich, putra mahkota Rusia. Anastasia muda tumbuh menjadi anak yang lincah dan gesit. Ia digambarkan sebagai anak yang bertubuh pendek dan cenderung gemuk, dengan mata berwarna biru dan rambut yang berwarna stroberi pirang. Setelah eksekusi keluarganya, desas-desus terus-menerus tentang kemungkinan pelariannya beredar setelah kematiannya, didorong oleh fakta bahwa lokasi pemakamannya tidak diketahui selama beberapa dekade pemerintahan komunis. Tambang terbengkalai yang berfungsi sebagai pemakaman di dekat Yekaterinburg yang menampung sisa-sisa Tsar, istrinya, dan 3 putri mereka terungkap pada tahun 1991. Namun, 1 putri dan 1 putra mereka hilang. Tidak ditemukan jenazahnya saat itu. Film tahun 1956, Anastasia, menawarkan akhir yang lebih penuh harapan. Dalam film tersebut, putri bungsunya, Anastasia, menderita amnesia dan mempunyai nama baru Anna, yang 10 tahun setelah dugaan kematiannya dibujuk oleh penipu Sergei Bonin untuk berpose sebagai Grand Duchess untuk mempertaruhkan klaim atas kekayaan Romanov. Ketika Anna berhasil meyakinkan musuhnya yang paling skeptis, yaitu nenek Anastasia, ia sepertinya mulai samar-samar ingat identitas kerajaannya. Tapi alih-alih mengambil peran kekaisarannya, Anna malah memilih kawin lari dengan Bonin. Tetapi itu semua hanyalah film. Faktanya, ia mungkin tidak pernah selamat dari eksekusi keluarganya yang mengerikan itu sama sekali. Setelah Nicholas II turun tahta pada tanggal 15 Maret 1917, ia dan keluarganya, istrinya Alexandra, putranya Alexis, dan 4 putri mereka, Olga, Tatiana, Maria, serta Anastasia ditawan. Meskipun kerajaan monarkinya digulingkan, Nicholas dan keluarganya memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan di Eropa. Ini berkat kebiasaan Ratu Victoria yang mengatur pernikahan untuk keturunannya di seluruh Eropa. Dalam 15 bulan sejak turun tahta sampai kematiannya, hubungan kekerabatan Romanov dengan kerajaan-kerajaan Eropa masih diperdebatkan. Mereka semua mempertimbangkan apakah dan bagaimana mereka harus memberikan suaka keluarga. Salah satunya adalah Raja George V dari Inggris, sepupu Tsar Nicholas dan kakek Ratu Elizabeth II, yang berpeluang menyelamatkan mereka. Namun kenyataannya tidak ada yang menyelamatkan keluarga Romanov dari peristiwa bengis itu. Penyebabnya mungkin karena Nicholas dan Alexandra mulai menjauh dari kerabat kerajaan. Raja George V dari Inggris adalah sepupu pertama bagi Nicholas dan istrinya Alexandra. Sebagian besar kerabat kerajaan menyukai Nicholas yang hangat dan ramah. Ia juga memiliki kemiripan fisik dengan George. Sayangnya, sikap Alexandra yang sedikit arogan membuat banyak orang salah paham yang menyebabkan tumbuhnya antipati. Pemberontakan skala kecil pada tahun 1905 memaksa Nicholas untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya. Pasangan itu mulai menarik diri dari masyarakat. Mereka mulai mengandalkan dan terlalu percaya
kepada ahli mistik dan tabib seperti Rasputin untuk mengatasi kesehatan Alexandra yang terus memburuk. Tabib yang dibenci oleh banyak orang itu juga bertugas untuk mengobati hemofilia yang melemahkan putra mereka, Alexei. Hubungan dengan Rasputin menjauhkan keluarga ini dari bangsawan lain dan menimbulkan kecurigaan di antara banyak orang Rusia. Rumor juga menyebutkan bahwa Rasputin telah melakukan beberapa tindakan yang kurang etis terhadap para putri Nicholas. Ia juga dikabarkan sempat melakukan pelecehan terhadap pengasuh para putri. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 serta masalah lainnya meningkatkan kebencian rakyat terhadap keluarga Kekaisaran Romanov. Revolusi pun akhirnya terjadi pada bulan Februari 1917 yang dikepalai Bolshevik. Bolshevik berhasil merebut kekuasaan serta menyegel nasib Romanov. Kerajaan Eropa lainnya, terutama Spanyol, Denmark, Swedia, dan Norwegia, juga mempertimbangkan cara untuk menyelamatkan keluarga Romanov. Namun, sama seperti Inggris, mereka semua takut menentang pemerintah baru di Rusia. Keluarga Romanov tetap berada di bawah tahanan rumah, sementara berbagai rumor beredar tentang nasib mereka. Mereka sempat pindah ke kota terpencil Siberia di Tobolsk pada bulan Agustus 1917. Keluarga tersebut mulai mengirim pesan tersembunyi kepada dunia luar tentang pengasingan mereka. Tsar Nicholas II berharap dapat menjangkau kelompok-kelompok yang pro-monarkis. Setelah pindah ke kota Ekaterinburg, keluarga Romanov dan para pelayan setianya dipenjarakan di rumah tujuan khusus. Meskipun keadaannya suram, mereka masih optimis. Bahkan Alexandra masih menulis buku harian penuh harapan beberapa jam sebelum eksekusinya. Eksekusi keluarga Tsar Nicholas II selalu menjadi misteri hingga kini. Pada 16 Juli 1918, tengah malam, Tsar Nicholas II yang dipenjara, istrinya, dan 5 anak mereka dibangunkan dengan alasan akan dipindahkan ke tempat aman. Namun yang terjadi, mereka semua dibawa ke ruang bawah tanah. Kemudian polisi rahasia Bolshevik menyerbu masuk. Perintah eksekusi pun dibacakan. Tak lama, rentetan peluru dilepaskan ke arah keluarga itu. Nicholas dan istrinya tewas seketika. Sementara anak-anaknya mengalami penyiksaan sebelum dihujani peluru hingga akhirnya tewas. Kekaisaran Rusia pun berakhir seiring dengan kematian semua keturunannya. Setelah eksekusi bengis itu, hanya kematian Nicholas yang diumumkan. Namun, tidak ada mayat yang segera ditemukan. Selain itu, laporan dari Rusia sangat tidak jelas sehingga nenek Anastasia yang telah menemukan perlindungan di Crimea meragukan berita kematian keluarganya. Bahkan kisah para algojo di kemudian hari begitu kacau sehingga mengundang banyak spekulasi. Beberapa mengklaim bahwa putri-putrinya selamat dari putaran pertama eksekusi karena terlindung oleh permata yang dijahit secara diam-diam ke dalam korset mereka. Kabar tentang nasib keluarga lainnya baru sampai ke pengadilan Eropa berbulan-bulan kemudian. Anggota keluarga kerajaan Inggris berharap setidaknya menyelamatkan anak-anak. Pada tahun 1919, Inggris mengirim kapal ke Crimea untuk mengevakuasi sisa Romanov. Keturunan 2 saudara perempuan Nicholas II, Olga dan Alexandra, bertahan hidup seperti halnya keturunan Tsar sebelumnya. Dengan kisah-kisah sensasional tentang eksekusi dan kekacauan setelah revolusi, segala sesuatu tampaknya mungkin. Penipuan tentang Romanov bermunculan di seluruh dunia dalam beberapa dekade berikutnya, menawarkan kisah pelarian yang fantastis. Setidaknya ada lebih dari 10 wanita yang mengklaim bahwa dirinya adalah Anastasia. Penggugat yang paling terkenal adalah Anna Anderson, yang kasusnya tetap di pengadilan Jerman selama lebih dari 30 tahun sampai putusan tahun 1970 menyatakan tidak ada bukti konklusif yang membuktikan Anderson benar-benar Anastasia. Kisah misterius Anderson inilah yang mengilhami drama Prancis yang menjadi dasar film 1956 dan film animasi 1997 dengan nama yang sama, Anastasia.
Misteri tersebut berubah menarik pada akhir 1990-an ketika para ilmuwan menggunakan bukti DNA mengidentifikasi mayat yang ditemukan pada tahun 1970-an sebagai Sar, istrinya, dan 3 putri mereka. Jenazah Alexis dan salah satu saudara perempuannya bagaimanapun tidak ada di antara mereka yang ditemukan. Karena sisa-sisa yang ditemukan telah dibakar, sulit untuk mengatakan putri Romanov mana yang tidak hadir. Dan berita itu menghidupkan kembali spekulasi bahwa Anastasia selamat. Pada tahun 2007, misteri mulai terkuak. 2 jenazah yang hilang ditemukan. Dan segera setelah itu, mereka diidentifikasi sebagai Alexis dan mungkin Maria. Jenazah Anastasia kemungkinan adalah salah satu jenazah yang ditemukan sebelumnya. 90 tahun kemudian sejak eksekusi tersebut, semua jenazah dicatat. Misteri itu tampak berakhir sampai Gereja Ortodoks Rusia membuka kembali kasus itu pada tahun 2015. Mereka mengklaim bahwa penyelidikan ilmiah telah salah penanganan. Mungkin gereja, seperti penggemar film, lebih suka mempertahankan harapan akan akhir yang lebih bahagia daripada akhir yang kelam yang sekarang diterima oleh sebagian besar sejarawan. Bagaimana menurut kalian? Sekian kisah tentang Anastasia. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.